Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, pada kesempatan subuh ini saya lanjutkan lagi kajian kita masih mengenai akidah kita, yaitu dua kalimat syahadat. Kita sedang membahas syahadat yang kedua, yaitu syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada bab tentang wazifatur Rasul atau tugas-tugas Rasul. Kita perlu memahami apa tugas Rasul ini supaya nanti kita mengetahui wajibuna nahwar Rasul, apa kewajiban kita terhadap Rasul. Karena syahadat ini adalah sebuah sumpah atau janji kita bahwa kita akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita. Kita telah membahas tugas Rasul, ya, diantaranya adalah sebagai mubasyiron wa nadhiron, ya, pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Apa saja berita gembira yang dibawa oleh Nabi sudah kita bahas. Apa saja peringatan yang dibawa oleh Nabi juga alhamdulillah sudah kita bahas, ya. Terakhir kita membahas peringatan Nabi itu tentang adanya syaitan, ya. Syaitan itu innahu lakum aduwwun mubinun, dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bahkan Rasulullah juga telah menjelaskan kepada kita sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentang seperti apa strategi syaitan itu dalam menggelincirkan kita. Strategi terakhir yang telah kita bahas, yang diperingatkan oleh Rasulullah, dan sebenarnya bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi semua Nabi Rasul yang diutus itu memperingatkan tentang hal yang sama, ya, termasuk tentang syaitan ini. Strategi syaitan yang mudah sekali menggelincirkan kita itu yang kita bahas terakhir adalah zuyin, ya. Zuyin itu adalah menghias, atau bahasa saya tempo hari memake up gitu, ya. Yang perbuatan jelek, perbuatan buruk di make up jadi perbuatan baik. Amal salah dipoles seolah-olah amal soleh, ya. Kenapa setan melakukan ini? Supaya kita tidak merasa salah, supaya kita merasa benar, dan akhirnya kita tidak pernah bertobat dari kesalahan kita tersebut, ya. Sebab kalau kita bertobat, Allah ampuni kita, maka hilang semua kesalahan kita itu, wa yukaffir anhum sayyiatihim, dan Allah menghapuskan bagi mereka semua dosa kesalahan mereka itu. Nah, karena itu setan berusaha memasukkan pikiran di kepala kita, membisikkan di hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas, tentang amal yang kita lakukan itu bukan amal salah tetapi amal soleh. Nah, kita merasa berbuat benar padahal itu adalah keliru. Nah, para jamaah sekalian, bagaimana mengantisipasi hal ini? Yang kita bahas tempo hari adalah surah Al-Hijr, ya, ayat 39, dan ayat 40-nya adalah jawabannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Ikhlas adalah khalaso, ya. Khalaso itu murni. Murni itu dalam dua hal. Jadi caranya supaya kita tidak terkena jeratan setan dalam soal zuyin ini adalah dengan memurnikan. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah juga, surah 98, ya, juz amma, itu ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka itu diperintah, disuruh, kecuali untuk
mengabdi kepada Allah dengan cara mukhlishina lahuddin hunafa, memurnikan agama yang lurus ini. Murni itu, ikhlas itu ada dua dimensinya. Yang pertama dimensi niat, ya. Apa niat itu? An-niyah huwa al-qasdu. Niat itu al-qasdu. Qasdu itu kalau bahasa Indonesia jadi maksud. Maksud itu dari bahasa Arab sebetulnya. Al-qasdu itu jadi maksud. Maksud itu artinya tujuan atau intensi, ya. Mengapa kita melakukan sesuatu, ya, itu jadi niat, ya. Mengapa kita melakukan sesuatu itu kemudian harus dipahami dengan baik dan dijaga supaya yang kita lakukan itu menjadi amal soleh, bukan jadi amal salah. Sebab perbuatan baik, saya ulang lagi, perbuatan baik, amal soleh yang dilakukan dengan niat yang salah, maka itu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik, amal soleh dilakukan dengan niat yang salah, maka kemudian itu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-maqbulu indallah maka nabillahi mukhlishan wali rasulillahi muwafiqan. Amal yang diterima oleh Allah itu amal yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, memang soal niat ini soal yang halus, ya. Kadang kita sendiri nggak menyadari atau mungkin pura-pura nggak menyadari, ya. Niat itu tidak selalu di awal, tapi juga di tengah, bahkan sampai akhir amal kita. Niat itu bisa berubah di tengah jalan, ya. Maka hati-hati ketika kita beramal, jaga selalu, kawal selalu agar niatnya tetap lurus, beres, murni sampai akhir, ya. Itulah ikhlas. Kemudian ikhlas dimensi yang kedua adalah mengenai cara. Ini juga harus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Caranya harus benar, ya. Sebab, ya, syarat amal kita diterima oleh Allah itu kan tadi dua. Pertama niatnya benar, kedua caranya juga benar, ya. Kalau caranya salah, ini jangan salah paham lagi hadis tentang innamal a'malu binniyah, ya. Innamal a'malu binniyah itu sering jadi alasan untuk membenarkan perbuatan salah. Ini keliru nih pemahaman begini, ya. Kan yang penting niatnya Ustadz. Nah, sering kita dengar itu, ya. Yang penting kan niatnya. Bukan, niat penting, cara juga jauh lebih penting, ya. Sholat subuh misalnya, niatnya harus lurus karena Allah, tapi malah caranya salah, 3 rakaat. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Coba, ya. Tawaf 7 putaran, kita tambah, tanggung Ustadz 10 sekalian. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Atau di korting karena dapatnya jauh dari Ka'bah, di lantai 2, capek, baru 3 putaran udah kakinya mau copot. Udah berhenti, yang penting udah tawaf Ustadz katanya. Bagaimana mau diterima oleh Allah? Hati-hati, ya, masalah cara ini juga kemudian jadi innamal a'malu binniyah tidak bisa dipakai untuk membenarkan cara yang salah. Walaupun niatnya benar, kalau caranya salah, maka jadinya amal salah juga tetap, ya. Orang korupsi itu perbuatan salah, apapun niatnya tetap aja salah gitu. Ya nanti juga kalau ketahuan di pengadilan saya kembalikan lah. Nah, percuma begitu kan? Niatnya sudah salah. Nanti kan sebagian saya pakai buat sedekah, infak ke Masjid Al-Hikmah. Bagaimana bisa? Duit korupsi diniatkan untuk sedekah, tetap aja salah, ya. Berzina, ya nanti juga akan saya nikahi Ustadz, ya nggak bisa, tetap aja itu amal salah. Jadi hati-hati, ikhlas itu dimensinya 2. Pertama niatnya benar, kedua caranya juga harus benar. Cara yang benar itu bisa ditempuh dengan jalan bagaimana? Dengan ilmu, ya, ilmu yang benar. Makanya kalau beramal itu pakai ilmu, jangan sekedar pakai kebiasaan, ya. Belum tentu kebiasaan kita itu benar, ya enggak? Kebiasaan yang selalu dilembagakan, dilakukan, bahkan diwariskan turun temurun bisa menjadi adat. Adat istiadat itu kan begitu, ya. Adat itu
kebiasaan yang terus dilakukan turun-temurun. Apakah adat kita pasti benar? Saya nggak pedulilah ini dari suku manapun ya, mau Jawa, mau Sunda, mau apalagi Minang, mau sebutlah semua suku atau bangsa sekalipun. Yang orang Jawa banyak, orang Jawa Pak. Orang Jawa Pak ya. Jawa. Apakah adat Jawa itu ada nggak kira-kira yang bertentangan dengan Islam? Ada nggak? Nah, ya nggak usah disebutin ya, pokoknya ada lah gitu ya. Yang orang Jawa sama-sama tahu. Yang orang Sunda kira-kira ada nggak adat Sunda yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ada nggak kira-kira? Ada? Saya kira di semua ada. Ya, saya tidak menentang soal adat istiadat, bukan ya. Tapi persoalannya adalah tidak semua itu sesuai dengan ajaran. Bagaimana kita tahu mana yang sesuai, mana yang tidak? Pakai ilmu. Makanya perlu ngaji seperti ini ya. Di banyak hal, kalau di Jakarta dan sekitarnya sekarang sih mungkin adat ini nggak sekuat di daerah gitu ya. Kalau di Jakarta kan sudah lebih, paling-paling muncul itu di waktu-waktu tertentu seperti pernikahan, ya nggak? Pokoknya waktu-waktu tertentu ya baru muncul, atau bahkan kebiasaan modern ya dalam pernikahan itu. Kalau di yang adat, kalau adat Jawa apa Pak kira-kira dalam pernikahan tuh yang ada sedikit banyak masalah itu? Kira-kira apa? Hah? Gimana? Apa itu? Sawer? Bukan, gimana? Lempar suruh. Apa itu Pak? Saya nggak. Ya. Kenapa Pak itu bertentangan? Ada, saya pernah lihat itu nginjek telur. Iya. Iya, ada ya. Sunda juga ada kali ya? Ada. Itu kira-kira bertentangan nggak, Bu? Kenapa bertentangan, Bu? Sebetulnya apa sih tujuan nginjek telur itu? Kadang-kadang kita nih kan nggak mikir, kita lakukan aja. Ya udah pokoknya ini adat. Saya pernah dikasih tahu, nggak, walau alam ini benar apa salah ya, karena saya nggak pernah begitu. Ya, saya pernah dikasih tahu katanya nginjek telur itu adalah simbolisasi supaya menghancurkan atau memecahkan semua masalah-masalah rumah tangga yang mungkin muncul. Saya ulang lagi, nginjek telur itu untuk simbolisasi supaya masalah-masalah rumah tangga yang mungkin muncul itu hancur, hilang. Bener apa masuk akal nggak itu? Coba ya, bener apa salah? Niat pingin menghilangkan masalah, niatnya sih bener. Ya, niatnya sih benar, tapi caranya kira-kira, saya kira rumah tangga itu ya pasti ada masalah ya. Rumah tangga terhebat yang pernah dikenal oleh manusia yaitu rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun ya ada masalah ya. Tapi itu adalah sebuah kewajaran, orang hidup pasti ada masalah, ya enggak? Bahkan dari satu masalah ke masalah berikutnya aja ya. Yang penting itu bagaimana menghadapi masalah, itu yang paling penting. Jadi walau diinjak satu peti telur sekalipun dibungkus plastik nanti kan di dadar. Yang bener Pak, di dadar gimana? Kalau mau di dadar aja, nggak usah diinjak-injak. Ya. Tapi baiklah ya, banyak sekali hal-hal seperti itu ya yang kemudian bentor plastik besok nanti bisa di dada. Iya. Yakin Pak. Baik ya, ini contoh aja ya. Saya silahkan diperiksa lagi satu persatu ya. Kemudian belum lagi mungkin pakaian ya. Beberapa ada tertentu pakaiannya bertentangan dengan syariat Islam ya. Yang perempuan membuka aurat ya. Saya pernah tuh datang ke sebuah pernikahan teman kantor saya dulu, saya kaget ya, karena saya pikir saya salah datang ke pernikahan gitu Pak.
Karena teman saya itu dulu pakai jilbab sehari-harinya. Begitu pernikahan, bajunya segini. Ini nggak salah. Ya apapun lah, saya nggak ngerti itu adat mana ya. Coba saya kaget juga. Kok seperti ini gitu ya. Jadi ya baiklah, pokoknya apapun hati-hati dengan adat, kebiasaan. Bukan hanya yang tradisional, yang modern juga. Ya, jadi sekali lagi sama aja. Yang dilakukan oleh kebanyakan orang belum tentu benar. Ya. Tapi semua orang begini Ustadz. Ya belum tentu benar. Saya ulang lagi, belum tentu benar. Makanya perlu pakai ilmu, diperiksa. Ini benar apa salah? Ya. Sumber kebenaran bagi orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrain lam tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, kalau kalian pegang keduanya nggak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnatur rasulih, sunnah rasulnya. Nah, baiklah ya, kita udah bahas ini ya. Saya ingin masuk subuh ini ke materi yang berikutnya. Dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-45, sama ayat ini seperti dalam surah 48 Al-Fath ayat ke-8 ya. Bunyinya, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya, coba diperiksa yang bawa Quran ya. Surah 33 Al-Ahzab ayat 45. Dan surah Al-Fath surah 48 ayat ke-8. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai syahid. Saya nggak terjemahkan dulu ya. Wa mubasyiran, dan sebagai, ini udah kita bahas, yaitu pembawa berita gembira. Wa nadhiran, dan pembawa peringatan. Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 yang disebut. Sebagai syahid, saksi, diterjemahannya suka disebut sebagai saksi. Kedua, mubasyiran, pembawa berita gembira. Ketiga, nadhiran. Mubasyiran, nadhirannya sudah. Yang saksi ini yang mau saya bahas hari ini ya. Apa maksudnya Rasulullah menjadi saksi? Tadi saya baca dalam rakaat kedua surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat terakhir. Ya, surah ke-20 ayat terakhir itu wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ini di tengahnya tuh ada kalimat yang bunyinya liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Surah Al-Hajj ayat terakhir, ayat 78. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Kalau dibaca terjemahannya di Quran terjemahan bunyinya agar Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, agar Rasul menjadi saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Baik, ini yang mau saya bahas ya. Apa maksudnya tugas seorang nabi menjadi saksi? Ini sudah sering dibaca kan ayat ini ya, sudah sering kita dengar juga ya. Liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Nah, apa maksudnya Rasul menjadi saksi? Kadang-kadang kan kita agak kurang paham ya tentang bahasa ini ketika diterjemahkan. Kita dari awal membahas tentang akidah ini 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata-kata asyhadu sering diterjemahkan saya bersaksi. Dan ini sering menjadi kegagalan kita memahami syahadat justru ya. Apa maksudnya saya bersaksi? Apakah kita lagi dalam persidangan sehingga kita bersaksi? Apa begitu maknanya? Begitu nggak Pak? Oh, begitu. Iya, jadi maksudnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan makna syahida yashhadu ini. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 18 ya, surah ketiga itu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist.
telah bersyahadat Allah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Dia, dan juga telah bersyahadat para malaikat, dan telah bersyahadat orang-orang yang ulul ilm, memiliki ilmu. Bapak Ibu sekalian, syahida yashhadu arti pertama ini udah pernah kita bahas sebetulnya agak awal dulu ya. Artinya belum Pak, ini memiliki ilmu ya, ulul ilm, memiliki ilmu, artinya memiliki pemahaman. Jadi bersyahadat itu artinya nomor satu adalah paham. Asyhadu an la ilaha illallah, saya paham benar bahwa la ilaha illallah, tidak boleh ada satupun ilah kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya paham benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah buat kita. Sama dalam surah Muhammad surah 47 ya, ayat ke-19 ini sering kita dengar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kalimat perintah, fa'i'lam. I'lam itu artinya ketahuilah, pahamilah, ilmuilah. Ya. Ini perintah buat kita. Pahamilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Nah, paham itu tidak ada cara lain kecuali dengan belajar. Ya, nggak bisa dengan cara yang lain. Ya, paham harus lewat belajar. Maka penting bagi kita untuk memahami apa itu la ilaha illallah. Apa saja ilah dan apa saja yang membuat kita jatuh pada syirik, semua harus dipahami. Kalau itu tidak dipahami, maka nggak ada gunanya seorang mengucap 1000 kali 2 kalimat syahadat itu dan dia tetap tidak paham, sehingga dia tidak pernah berubah, sehingga dia tidak pernah berbuat atau bersikap seperti yang dia ucapkan itu. Ya. Dan ini bukan hanya soal syahadat, macam-macam lah. Kan banyak sekarang trendingnya tuh, saya Pancasila, ngerti enggak? Perbuatan jauh dari itu, ya enggak? Nggak peduli dia rakyat biasa atau pejabat sekalipun. Kalau dia nggak ngerti apa yang dia ucapkan, akhirnya tindakannya konyol. Ya. Begitu juga seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau dia tidak ngerti apa yang dia ucapkan, maka nggak ada gunanya itu. Dia akan berbuat sama seperti orang kafir. Dia akan cari nafkah, nggak ngerti halal haram. Dia makan minum tanpa melihat ini halal atau haram, karena dia nggak ngerti apa la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadat itu tadi sudah disebut ya, janji atau sumpah. Ketika kita bersyahadat, maka itu kita sedang bersumpah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersumpah, saya berjanji tidak akan menjadikan segala sesuatu pun sebagai ilah dalam kehidupan saya kecuali hanya Allah. Dan yang dituntut dari sumpah ini adalah pembuktian, ya kan? Kalau seorang kuliah atau sekolah di akademi militer gitu, dan kemudian selesai, maka dia disumpah oleh presiden secara langsung, itu nggak main-main itu. Sumpah itu akan mengikat dia seumur hidup. Begitu pula sumpah yang lebih tinggi dari sumpahnya akademi militer itu adalah sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah bersumpah dengan 2 kalimat syahadat, dan itu yang akan membuat kita berbeda dari orang kafir. Bagaimana kita mau memenuhi sumpah kalau kita nggak ngerti apa yang kita sumpah itu, ya? Nah, kan repot jadinya. Seumur hidup kita ini sebagai muslim hanya dituntut untuk menegakkan 2 kalimat syahadat dalam hidup kita. Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Terakhir, makna syahadat yang ketiga yang relevan dengan apa yang mau kita bahas hari ini adalah syahadat itu ternyata bermakna, tadi diterjemahkan saksi gitu ya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Dalam surah Al-Muzammil, surah ke-29, surah ke-73 ya, dalam juz 29 itu ayat berapa ya? 15 kalau saya nggak salah. Itu juga disebut demikian. Inna arsalna rasulan syahidan alaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus bagi kalian itu
rasul untuk menjadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah pernah mengutus juga rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabilan. Dan ternyata Fir'aun itu menolak rasul tersebut, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang sangat keras. Baik, tadi kan disebut ada tanya jawab ya, tapi kalau mungkin belum ada yang nanya, saya yang nanya dulu nih ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira apa Pak maknanya supaya Rasul menjadi saksi bagi kita? Coba Pak. Bahwa Rasul sudah menyampaikan apa yang diamankan oleh Allah. Jadi menyampaikan risalah gitu. Supaya Rasul menjadi saksi bagi kita. Bahwa Rasul sudah menyampaikan risalah. Bagaimana itu bisa menjadi saksi bagi kita, Pak? Kalau saya ingat dalam khutbah wada ya, ketika Rasul haji ya, kemudian haji wada, haji perpisahan itu, dan suatu khutbahnya itu di Arafah itu Rasulullah menyampaikan ya pesan-pesan terakhir, khutbah terakhir Rasulullah di Arafah. Setelah selesai disampaikan semua, maka Rasulullah kemudian berkata, ya Allah, saksikanlah, bukankah telah aku sampaikan. Nah, jadi Rasul telah menyampaikan, tapi kemudian Rasul menyebut supaya Allah menyaksikan itu bahwa Rasul sudah menyampaikan. Terus bagaimana bahwa Rasul itu menjadi saksi buat kita? Nah, paham nggak? Kalau sudah menyampaikan, ya berarti kita jadi saksi bahwa Rasulullah sudah melaksanakan itu. Ini kalimatnya supaya Rasul menjadi saksi buat kita. Kira-kira apa nih maknanya yang lain? Sebelah sini Pak. Kira-kira gimana Pak? Ayo. Kewajiban sudah selesai. Kewajiban sudah selesai. Ya berarti kita kan. Ya DKM telah melaksanakan kewajibannya. Berarti kan kita jamaahnya yang bersaksi bahwa ya DKM sudah. Betul nggak? Ini sebaliknya Pak, Rasul menjadi saksi buat kita. Nah, gimana Mak? Kewajiban Rasul sudah selesai, tinggal kembali ke kita. Gimana? Coba. Hah? Kita ada budaya bahwa Rasul itu saksi. Jadi apa yang disampaikan itu ya sebagai saksi ya kita. Bahwa Allah menyaksikan. Ayatnya ini disusul dengan begini, watakunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian menjadi saksi bagi manusia semuanya. Nah, bukan kepada Rasul. Rasul jadi saksi buat kita jadi saksi buat manusia. Jadi bukan kita bersaksi di hadapan Allah, benar ya Allah, Rasul sudah menyampaikan. Bukan itu, Pak. Ya. Kalau itu kita jadi saksi kepada Rasul. Ya, gimana? Seorang Rasul sudah menyampaikan hadis-hadis kepada tinggal kembali kepada manusianya gitu. Antara disampaikan Rasul itu percaya nggak? Iya, kalau itu iya Pak. Ini paham nggak pertanyaan saya? Justru bagaimana Rasul bertugas menjadi saksi? Apakah menjadi saksi artinya menjadi penyampai? Kalau itu namanya balighon ya, muballighon itu penyampai. Ya, memang ada disebut tugas Rasul yang lain adalah menjadi muballigh ya, penyampai, menyampaikan apa yang diperintahkan ya. Dalam surah Al-Maidah misalnya itu disebut Pak ya, sesungguhnya engkau bertugas menyampaikan. Kalau enggak engkau sampaikan, nah itu Allah memberi peringatan bahkan. Nah, yang ini beda Pak, saksi nih ya. Ada persoalan lain nih. Syahidan alaikum, menjadi saksi bagi kalian. Ada yang lain mungkin? Ibu-ibu boleh. Supaya itu manusia nggak punya alasan untuk menghindari perintah. Alasan supaya bahwa dia belum menerima risalah atau dia Rasul. Oke. Kalau itu jawabannya, mungkin ayat yang relevan itu dalam surah Az-Zumar ya, sering juga dibaca ini. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah orang-orang yang
kafir itu ke neraka jahanam rombongan demi rombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan ketika sudah sampai neraka jahanam dibukalah pintu neraka jahanam itu. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusulun minkum, belum datangkah kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang menyampaikan pada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kalian tentang adanya pertemuan hari ini. Qalu bala, orang kafir itu menjawab, ya sudah sih. Nah, gitu ya. Artinya mereka memahami bahwa Rasul itu sudah datang dan sudah menyampaikan. Nanti ada kebalikannya, Pak. Selanjutnya wasikul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati limarra, itu dikirim ke surga. Ya betul. Tapi kan penjaga surga tidak bertanya. Iya kan? Malah mempersilahkan aja. Enggak ada di situ Pak disebut namanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Enggak disinggung lagi Pak tentang emang Nabi udah nyampe enggak, tapi kepada orang kafir itu yang ditanya, kenapa nyampe ke sini? Emang enggak ada Nabi? Ada katanya. Emang belum disampaikan? Udah. Nah, ya. Dalam beberapa tafsir saya baca, kalimat menjadi saksi ini di hari kiamat nanti katanya ya. Banyak tuh tafsir Ibnu Katsir ya, saya baca itu nanti di hari kiamat setiap nabi menjadi saksi atas umatnya. Ya, disebut begitu. Kita nggak pernah ketemu nabi Pak. Kalau sahabat nabi mah enak ya. Umar bin Khattab panggil kan, Abu Bakar dipanggil semua. Nah kita orang reni. Nabi pernah ketemu kita nggak? Apakah kira-kira Nabi bisa bersaksi dan memanggil kita? Ya, bisa nggak? Gimana caranya Pak? Bang Nabi nggak kenal kita? Hah? Entah. Ya, gimana caranya coba ya? Nah ini pernah ditanya oleh sahabat ya, bahwa Rasulullah bilang nanti akan ada kaum setelah kalian ini yang bukan nabi, bukan rasul, tapi aku mencintai mereka ya, dan mereka mencintaiku gitu. Terus sahabat bertanya, apakah kami? Ya, kalau kalian kan sahabat, kita udah ketemu dan berinteraksi langsung, udah belajar pada Nabi. Terus bagaimana ya Rasulullah engkau akan mengenali orang-orang yang datang belakangan itu, dari Reni misalnya, jauh jaraknya ya, jauh pula waktunya. Nabi bilang, bagaimana kalau ada serombongan kuda hitam ya, yang di antara kuda-kuda itu ada yang di kepalanya ini ada putihnya, bisa nggak kamu bedain itu dari yang lain? Bisa ya Rasulullah. Nah demikianlah aku akan mengenali mereka, wajah mereka bersinar, wajah mereka bersinar. Dan ini sering disebut dalam juz ammah ya, banyak itu ayat yang menyebut begitu. Kalau orang yang beriman dibangkitkan wajahnya bersinar, sering berwudu, bukan sering ke salon Bu, bukan ya. Nggak ngaruh glowing di hasil salon tuh nggak ngaruh ntar di akhirat ya. Yang bikin glowing itu air wudhu yang kita basuh ke muka kita ini, muka yang sering ditaruh di tanah untuk sujud ya, di lantai untuk sujud, itu yang menyebabkan Rasul mengenali kita walaupun nggak pernah ketemu dengan kita. Dan Rasulullah memang, tapi kan itu kalau orang yang selamat memang mereka udah masuk golongan orang yang selamat. Baik ya, ini penafsiran ini nggak salah ya, benar. Insya Allah nanti di hari kiamat akan begitu ya, dan mudah-mudahan kita tergolong semua ke situ mendapat syafaat dari Rasulullah. Tapi ayat surah Al-Ahzab ini dan surah Al-Fat tadi yang saya baca itu bukan cerita tentang hari kiamat, itu cerita tentang di bumi. Rasul sebagai mubasyiron, pemberi berita itu di bumi, pemberi peringatan itu di bumi. Kalau udah di akhirat tinggal panen, ya nggak?
nggak ada lagi urusan, tinggal panen ya. Yang memang berbuat baik, berbuat benar, insya Allah selamat. Yang berbuat ngaco, berbuat salah akan celaka. Nah, di bumi bagaimana fungsi Rasul sebagai syahidan alaikum, saksi terhadap kalian. Nah, gini ya Bapak Ibu sekalian, inilah makna ketiga dari syahida yashhadu selain paham dan sumpah atau janji ya. Makna yang ketiga, syahidan itu adalah, ini bahasa Indonesianya agak sulit sebetulnya, cuma saya pakai yang paling dekat. Syahidan itu adalah proklamasi. Kalau proklamasi pikiran kita 17 Agustus ya. Apa sih proklamasi 17 Agustus itu coba? Ikrar. Apa sih gunanya kita mengikrarkan itu? Supaya diakui. Bagaimana supaya bisa diakui? Kita perlu menyatakan dan supaya semua orang tahu bahwa mulai 17 Agustus Indonesia sudah merdeka. Bukan lagi jajahan Belanda atau Jepang. Kita merdeka. Ada nggak konsekuensinya setelah proklamasi itu? Ada nggak? Apa konsekuensinya Pak? Yang jelas Belanda nggak terima. Nah, ya kan? Kita baca sejarah ini. Belanda nggak terima, sehingga kita digempur lagi. Enak aja proklamasi katanya ya. Ini wilayah kami nih. Dan sekutu sebagai temannya Belanda dulu, Amerika, Inggris mempersilahkan untuk, ya kan? Nah, coba pahami ini ya. Proklamasi itu pernyataan tentang diri kita. Tapi itu akan membawa konsekuensi. Akan ada saja orang yang tidak terima. Bagaimana proklamasi kaitannya dengan syahadat kita? Banyak ayatnya juga yang menyebut Ishhadu bi anna muslim. Saksikanlah bahwa saya adalah seorang muslim. Sebuah proklamasi. Dan ini penting supaya kemudian di masyarakat pun kita jadi, itu nggak bisa hanya dari KTP. Ya mudah-mudahan nggak dihapus itu kalau kalau itu udah dihapus juga udah tambah repotnya ya. Kita tidak bisa kemudian bersaksi bahwa kita adalah muslim hanya dengan ucapan. Ya, paham ya? Karena itu akan menuntut pembuktian. Ente muslim, kapan kelihatannya ente muslim? KTP. Banyak kan hanya 4 saat aja seumur hidup ya. Waktu lahir diakekahin, oh anaknya orang Islam. Nanti kalau yang laki-laki ini kayak imam waktu sunat, oh disunat berarti Islam itu ya. Yang ketiga waktu nikah, oh nikahnya di masjid, akad nikahnya di masjid, orang Islam. Terakhir waktu meninggal, oh disolatin. Sepanjang waktu di luar itu nggak ketahuan dia Islam apa enggak, ke masjid nggak pernah, ya kan? Pakai bajunya kayak orang kafir juga, yang perempuan nggak nutup aurat, malah pamer aurat, bangga lagi, ya pamer di medsos. Ya, Bismillah mulai sekarang saya buka jilbab, wah kan repot loh ya. Lalu itu disaksikan, ditonton segitu banyak orang. Sekarang kan begitu modelnya. Ini maksudnya apa dia buka jilbab ini? Mau menyatakan bahwa dia jadi orang kafir gitu? Udah saya nggak tahu lah gitu ya. Dan yang jelas kalau yang laki cari duitnya udah nggak ngerti lagi mana halal mana haram. Yang penting cari duit Ustadz. Hari gini mikirin halal haram, yang haram aja susah, apalagi yang maka akhirnya nggak ketahuan, nggak ada bedanya antara dia dengan orang kafir, kecuali ntar kalau dia menikah meninggal ya baru ketahuan. Bapak Ibu sekalian, menjadi saksi. Nah, jadi apa kaitannya tugas Rasul menjadi, kalau ini diartikan sebagai proklamasi? Jadi Rasul menjadi saksi bagi kita, artinya ya kalau proklamasi itu kan berarti dinyatakan ya, maka Allah kemudian menunjuk Nabi Muhammad sebagai saksi bagi kita umat Islam. Supaya apa? Kita menjadikan Rasulullah itu panutan, role model. Kalau mau jadi orang Islam, tuh Nabi sudah dijadikan panutan.
dan Nabi memproklamirkan seumur hidupnya. Dari mulai diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, beliau menunjukkan bukan dengan ucapan tapi dengan seluruh perbuatannya, begini loh jadi orang Islam. Ya. Quran berjalan, sehingga kita semua ini bahkan yang tidak pernah ketemu Nabi disuruh untuk menjadikan Rasulullah itu model buat kita, untuk kita tiru. Karena itu kita harus mengenal Nabi itu kayak apa. Bagaimana mungkin Anda bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi nggak kenal nabinya sendiri? Nggak tahu kayak apa nabinya itu. Bukan hanya wajahnya ini itu aja, bukan. Kalau itu kan memang nggak bisa dilukis ya. Tapi walaupun di hadis itu ada rambutnya sekian ya, wajahnya begini, bidang dadanya, perutnya nggak pernah gendut. Maaf nih kalau ada yang tersinggung ya. Nabi itu disebut begitu sampai meninggal perutnya nggak pernah gendut. Yang gendut tuh Abu Jahal, Abu Lahab itu gendut. Nabi itu begitu ya, puasanya ini itunya luar biasa. Tahu nggak Nabi tidurnya sehari berapa jam? Tahu? Ya 3-4 jam saja maksimal dalam 24 jam, hanya 3-4 jam, itu pun plus tidur siang itu nanti ya. Jadi kita dari kecil disuruh tidur 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam bisa stres katanya. Padahal Quran menyebut, tadi saya baca ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian malam itu bangun, jangan tidur mulu ya. Bahkan dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang lagi tidur berselimut, qumil laila illa qalilan, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Yang kecuali sedikit itu bangunnya apa tidurnya? Tidurnya sedikit ya. Kalau kita kan salah, bangunnya sedikit ya, tidurnya yang banyak ya. Nisfahu awin minhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartilan. Ya, itu luar biasa itu. Kenapa disuruh bangun malam? Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu qilan. Baca Quran di waktu malam itu jauh lebih meresap ke dalam diri kita. Kenapa? Karena innalaka fin nahari sabhan tawilan. Kami tahu engkau di siang hari itu urusannya banyak. Jadi DKM, ketua RT, ada ketua RW, jadi ibu-ibu PKK, ini itu urusannya banyak, sehingga kadang-kadang sholatnya juga kagak khusyuk, betul nggak? Sholat di tengah-tengah kesibukan, makanya disuruh bangun malam ketika tidak ada lagi kesibukan. Sendiri nggak apa-apa, berjamaah sama istri lebih bagus. Nah, pada jamaah sekalian, Rasul menjadi model buat kita. Jadi kalau kita pingin jadi orang Islam yang benar, maka panutan kita adalah Rasulullah. Nah, lalu bagaimana sambungan ayatnya watakunu syuhada 'alan nas? Kalau kita meniru Rasul supaya kita juga menjadi model bagi manusia yang lain. Mau tahu orang Kristen, orang kafir yang lain itu kan nggak pernah baca Quran. Dia nggak tahu Islam kayak apa. Yang dia kenal kita. Oh, Islam tuh kayak ente gini nih. Ya kan, oh Islam tuh kayak gini nih anak mudanya nih, oh Islam tuh ibu-ibunya kayak gini nih, mereka taunya kita. Maka kalau kita tidak bisa menjadi contoh model buat mereka, mereka akan salah paham terhadap Islam. Liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas, agar Rasul menjadi model buat kalian dan kalian pun bisa menjadi model buat manusia lain supaya mereka mengetahui, memahami Islam itu kayak apa, supaya kita bisa tahu Islam itu seperti apa. Lihat Rasulullah ya. Kalau buat ibu-ibu, lihatlah istri-istri Rasulullah, kan banyak tuh ya, tinggal lihat aja mana yang sama dengan sifat ibu-ibu sekalian gitu ya. Ada apa, Khadijah radhiyallahu anha, ada Aisyah, ada Saudah, ada 13 istri Rasulullah. Semua harus juga kita kenali dan kita pahami supaya tahu juga bagaimana Rasulullah bukan hanya mengajarkan Islam tapi juga mengurus rumah tangga. Bagaimana Rasulullah juga bersahabat dengan para sahabatnya dan lain-lain. Termasuk bagaimana Rasulullah mengelola negara. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Dikira Nabi itu cuma guru agama. Padahal Nabi juga panglima tertinggi dari angkatan perang, yang sering memimpin dan strategi perangnya sampai hari ini banyak buku yang mengulas dan memuji betapa jeniusnya strategi militer Rasulullah. Kita nggak pernah ngerti itu.
Ya, bagaimana Rasul menjadi politikus, bagaimana Rasul menjadi pemimpin. Sebab di Madinah, Nabi tidak hanya menjadi pemimpin bagi umat Islam, tapi juga bagi orang-orang kafir yang ada di situ. Dan beliau merumuskan dan membangun sebuah model negara baru yang disebut dengan Madinah itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengaku Muslim, maka ini modelnya, gitu ya. Maka syahid di situ adalah kita disuruh menjadikan Rasul sebagai panutan, dan Nabi ditugaskan engkau harus jadi model buat umat Islam. Sehingga Nabi itu sangat hati-hati apalagi terhadap keluarganya. Pernah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah yang sangat disayang itu, pernah mengeluh masalah rumah tangga kepada Nabi. Ya, namanya anak ngeluh pada bapaknya, karena Ali bin Abi Thalib itu bukan orang kaya raya kayak Utsman bin Affan, Abu Bakar yang pedagang, bukan. Ali ini ilmunya tinggi luar biasa, tapi beliau bukan pebisnis, sehingga rumah tangganya ya bukan agak Pak, memang miskin. Memang kekurangan ya, sehingga kemudian Fatimah pernah meminta kepada ayahnya, kepada Rasulullah ini, supaya boleh nggak ya saya nih minta pembantu. Buat apa, ini di rumah repot nih, anaknya laki-laki dua, Hasan dan Husain. Rasul tahu beratnya kehidupan rumah, tapi dikasih nggak? Enggak. Sini nak, sini. Mau nggak saya kasih yang lebih baik dari itu? Mau. Diajarkanlah zikir Subhanallah 33 kali. Setiap habis sholat kamu baca ini ya, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah. Berbagai penutup. Coba bayangkan ya, nggak dikasih pembantu. Kalau Rasul mau banyak bisa, tinggal dikasih. Tapi nggak dikasih. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga benar bagaimana nanti kehidupan beliau ini akan ditiru, dijadikan model, dicontoh oleh orang sampai akhir zaman. Maka beliau sangat-sangat terhadap istri-istri itu sangat-sangat hati-hati. Pernah Nabi di tanda kutip di demo oleh istri-istrinya, minta ini Bu, naik jatah belanja bulanan, gitulah kalau bahasa kitanya ya. Kan wajar, harga-harga udah naik. Dan para istri ini minta pada Nabi bukan karena nggak ngerti, kan mereka tahu Nabi itu hartanya banyak sebetulnya, tapi dikasih buat keluarganya itu dikit. Sebagian besar itu untuk dakwah, untuk umat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, istrinya itu kemudian minta nambah. Bagaimana sikap Rasulullah? Ini jarang yang kita tahu nih. Rasul tuh pernah 1 bulan tidak tidur bersama salah satu istri 13 itu, sehingga semua umat Islam itu jadi bingung. Umar bin Khattab semua pada bingung. Kenapa ya Rasulullah? Apa diceraikan? Kita jarang mendengar episode ini. Ini waktunya udah habis nih ya. Kalau mau dengar yang selanjutnya, berikutnya aja Pak ya. Jadi karena kita nih ya Bu, Pak ya, berumah tangga, bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi model rumah tangga kita itu tidak mengacu ke Nabi. Jangankan model ngasuh anak, membina istri, atau ibu-ibu melayani suaminya, boro-boro mengacu pada rumah tangga Nabi ya. Tentang ibadah aja banyak diantara kita yang cara ibadahnya tidak mengacu pada Nabi, tapi hanya karena kebiasaan. Kenapa? Kita kurang ilmu, kurang pemahaman. Kita nggak kenal Nabi kita sendiri, nggak tahu seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, inilah persoalan syahadat ini, sehingga kemudian wajar kalau Allah memperingatkan kita ya, bahwa tugas Rasul itu liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Baik, sebelum saya tutup, pertanyaan mungkin silakan. Dari Ibu boleh, dari Bapak. Ada? Koreksi juga boleh ya, kalau yang ya Bu, silakan Bu. Nah, ini ya. Ya. Ya, sebetulnya gini Bu, ya itu mirip seperti nikah. Jadi Ibu ini tanya ya, apakah ini termasuk kita menjadi saksi bagi manusia itu adalah ketika ada jenazah yang meninggal, ya setelah disolatin segala, terus kita kemudian mempersaksikan bahwa dia adalah orang baik. Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi bahwa
Imam Haramain, Imam Haramain. Misalnya jenazahnya Imam Haramain gitu ya, bahwa imam ini adalah orang baik. Semua ya dia orang baik gitu ya. Ya boleh saja seperti itu Bu ya. Cuma saya sekali lagi kurang begitu suka dengan hal-hal yang sifatnya formalitas. Saya ulang lagi ya, yang sifatnya formalitas. Ini kayak begini loh Bu, pernikahan. Aku nikahkan kau dengan anakku bla 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 bla, kemudian ya saya terima nikahnya. Gimana? Sah? Sah, semua bilang gitu ya. Zaman Nabi nggak ada kayak gitu sebetulnya ya. Ya sah itu ya kalau sudah memang semua rukunnya terpenuhi, ya otomatis sah. Kita sholat nggak pernah ditanya gimana sholat kita tadi, sah nggak? Sah, nggak ada kan? Jadi hadisnya memang berbunyi begitu Bu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dan banyak orang mempersaksikan bahwa dia orang baik, mempersaksikan dia orang baik itu bukan cuma di mulut, sehari-harinya itu. Sehingga saya kenal benar Imam Haramain ini adalah pemuda yang baik. Tanpa pun saya hadir ketika dia meninggal mempersaksikan ya khair, tapi saya tahu benar dan saya akan bersaksi bahwa dia memang orang baik. Ya, itu hakikatnya. Ini juga sah. Ya. Itu kan doa juga. Iya Pak, benar ya. Kan kita cuma mengucapkan khair dalam hatinya bukan khair kan. Betul. Itu juga tuh Pak ya. Bagaimana khair dia tukang korupsi. Ya kan? Ini kebetulan diundang nih, meninggalnya pejabat nih. Zaman tuh korupsi mulu. Pamulang jadi begini misalnya gitu kan. Khair enggak? Khair, dalam hatinya ngedumel. Ya itulah makanya saya bilang saya nggak begitu suka yang formalitas begini nih. Kita kadang-kadang kan sering formalitas aja Bu. Lebaran, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, maaf. Tapi kita tidak menghargai. Saya kalau ada orang salaman sama saya, maaf lahir batin Ustadz, saya pegang tangannya. Bentar, imam nih misalnya salaman, maaf lahir batin Ustadz, saya pegang tangannya. Ente salah apa sama saya sampai minta maaf? Bingung jawabnya akhirnya. Oh, apa Ustadz ya, apa aja lah. Minta maaf itu sebetulnya sebuah pengakuan kita itu melakukan satu kesalahan, sehingga kesalahan itu jangan diulang. Sama kayak kita istighfar kepada Allah. Ibu bapak kalau istighfar sambil direnungi kesalahan kita apa, supaya kita tidak mengulang kesalahan itu. Kan udah minta ampun. Tapi kalau istighfar astagfirullah, besok kesalahan diulang lagi tuh ya. Orang dia nggak tahu salahnya apaan. Nah, maka sekali lagi khair yang tadi ibu tanya itu ya sebetulnya lebih pada kesaksian dalam hadisnya itu diperintahkan kesaksian dan sehari-hari. Saya tahu benar Pak, mana Pak Kusnadi? Pak Kusnadi ini orang baik misalnya ya. Pak Kusnadi ini memang orang yang memimpin DKM dengan baik misalnya gitu ya. Ini itu kemudian menjadi saksi nanti. Ya, itu ya Bu termasuk Bu ya. Ya doain aja lah Bu ya, doain aja lah ya. Allahumma gfir lahu. Itu kan doa yang diajarin Nabi terhadap orang yang meninggal. Bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia laki, kalau perempuan tinggal ganti hak. Jadi begitu Bu. Ya Allah ampunilah dia. Salahnya saya tahu banyak. Ampuni dia ya Allah. Itu boleh dan itu diperintahkan. Ya enggak? Ya Pak, pahala biar lo nggak bakal keliru Allah menghitung pahala kita Pak ya. Allahumma gfir lahu warhamhu, sayangi dia ya Allah, wa'afihi, dan selamatkan dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah kesalahan. Itu doa yang dianjurkan ya. Jadi ya kalau ibu tahu dia orang baik ya bersaksi aja dia orang baik, tapi doain, itu yang lebih penting. Apalagi kalau ibu tahu dia banyak salahnya ya. Allahumma gfir lahu itu yang lebih sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah. Begitu Bu ya. Tapi iya, saksi itu sekali lagi kita melihat langsung berarti bahwa dia adalah orang baik dan dia menjadi model buat kita semua. Yang sekarang kita kurang itu masalah model ini Bu. Ya, kita jadi bingung Islam yang benar itu modelnya kayak apa. Kita harus jadi model seperti kita mencontoh Rasulullah. Sama kayak misalnya disebut kita harus jadi seorang Pancasilais sejati. Saya tanya siapa pejabat yang paling Pancasila, bingung tak jawabannya ya.
Yang mana gitu kan? Karena kita perlu model. Kurang lebih begitu, Bu ya. Baik, saya akhiri ya, udah jam 6 lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi insyaallah ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas lebih banyak lagi dalam pertemuan berikutnya bahwa penting bagi kita bersyahadat itu dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model buat kita. Itulah wajibuna nahwa Rasul, kewajiban kita terhadap Rasul setelah kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya bisa begitu kita harus mengenal Rasulullah, baca buku sirah nabawiyah, ikut pengajian dan lain-lain, lalu kemudian contoh satu persatu sedikit demi sedikit dalam berbagai aspek kehidupan. Nabi bukan cuma ngajarin sholat, Nabi bukan cuma ngajarin puasa, Nabi bukan hanya ngajarin ibadah, tapi Nabi ngajarin bagaimana membina rumah tangga, bagaimana mendidik anak, bagaimana jadi pejabat, bagaimana jadi sahabat dan lain-lain. Kira-kira demikian, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.